Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, semakin bijak pada sore ini mengambil tema dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan demikian: meskipun tidak ada ikatan darah, namun terasa sudah seperti bagian dari keluarga. Jika ada duka, ikut merasa sedih dan kehilangan. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, secara alami manusia hidup dalam batas-batas tertentu di tengah lingkungannya. Ketika lahir, manusia ada dalam lingkungan keluarganya atau orang tuanya. Demikian seterusnya, manusia akan berada dalam lingkungannya. Karena itu sangat wajar jati dirinya sedikit banyak terpengaruh juga oleh lingkungannya. Malahan tidak disadari oleh karena lingkungannya, manusia membatasi diri dengan pihak yang lain. Entah berdasarkan etnisitasnya, agamanya, kelompoknya, partai politiknya, kesukaannya, atau hobinya, dan seterusnya. Sehingga seringkali pada diri manusia, walau di dalam hati, sering menyatakan bahwa dirinya bukan bagian dari mereka. Lebih lagi jika perbedaan itu menyangkut tentang keyakinan atau agamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, dalam konteks seperti tersebut di atas, menarik sekali kita mengingat kembali ajaran atau filosofi yang hidup dalam lingkungan orang Jawa, yakni dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Meskipun tidak ada ikatan darah, namun terasa sudah seperti bagian dari keluarga. Jika ada duka, ikut merasa sedih dan kehilangan. Tentunya nilai mulia yang hendak ditabur dalam filosofi tersebut tidak hanya sekedar ketika ada kematian, tetapi ada dorongan yang kuat upaya setiap orang agar menumbuhkan empati kepada siapapun dalam situasi secara khusus yang memprihatinkan, entah sakit, kondisi kekurangan, persoalan hidup yang rumit, dan sebagainya. Persaudaraan kemanusiaan mestinya sebagai orientasi hidup seseorang. Sikap tersebut akan melampaui sekat-sekat kehidupan yang ada, baik secara sengaja dibuat oleh manusia atau secara alami hadir dan ada dalam kehidupan. Jika hal ini terjadi, betapa bahagianya setiap insan menjalani hidupnya. Seperti yang dialami korban perampokan, sebagaimana diceritakan dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Seorang imam yang melihatnya justru mengambil jalan di seberang, alih-alih menolong, melihat pun tidak mau. Demikian juga seorang Lewi mengambil sikap yang sama dengan seorang imam. Kita tahu seorang imam dan orang Lewi, mereka mengerti, paling tidak dianggap tahu tentang ajaran kasih, tentang Tuhan, menjalani ritual keagamaan setiap waktu, orang yang hidup di tempat peribadahan. Intinya, mereka tidak menganggap korban perampokan perlu ditolongnya karena bukan bagian dari dirinya. Bapak, Ibu, saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, justru seorang Samaria memberi pertolongan kepada korban perampokan. Firman Tuhan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria yang dianggap kafir sungguh mampu mengatasi sekat-sekat batas-batas yang ada, menyatakan kemurahan hati, mewujudkan persaudaraan kemanusiaan, melampaui orang-orang yang beragama. Mari, mumpung masih ada waktu, kita nyatakan hidup ini lebih berempati kepada sesama. Itulah jalan menuju hidup kita semakin bijak. Tuhan memberkati saudara. Amin.